Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du faya ayyuhal hadirun isma'u qawlallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ثم قسمه قول الله تعالى في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga di siang yang penuh barakah ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang penuh barakah ini dalam rangka berubudiyah kepadanya yang merupakan kewajiban bagi setiap mukmin, yaitu salat Jumat berjamaah. Salat dan salam kepada insyaallah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatin wa kulla dhalalatin finnar. Sedang jemaah Jumat rahimahullah, sebagai ibadah yang paling mulia, ibadah yang merupakan ibadah besar bagi kaum mukmin dalam setiap minggunya, ibadah Jumat, maka khatib ingatkan kepada kita yang hadir pada saat sekarang ini untuk bisa melaksanakan ibadah ini dengan penuh kekhidmatan dan dengan penuh kesempurnaan. Dalam ayatnya Allah firman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing dari kalian mempersiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian perbuat. Masih dalam suasana tahun baru Hijriah, mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa besar yang dialami oleh manusia yang besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun masih terdapat perbedaan apakah memang hijrah itu pada tanggal 1 Hijriah atau tidaknya. Yang penting yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya di sana terjadi sebuah peristiwa yang besar. Peristiwa yang membawa perubahan besar terhadap Islam. Hadirin, tersebutlah seorang pemuda pada masa jahiliyah, pemuda dari keturunan yang mulia, pemuda dari keturunan yang kaya raya, dan pemuda ini mempunyai wajah yang sangat luar biasa indahnya, tampan, sehingga pada saat itu pemuda ini menjadi buah bibirnya, menjadi buah bibir di kalangan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Baik dari segi keturunannya, dari keturunan yang mulia, keturunan pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu, ataupun dari kekayaannya, ataupun dari segi wajahnya. Dia menjadi buah bibir bagi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, pujian pun itu pun tetap berlangsung pada diri dia. Namun suatu ketika dia dikejutkan oleh sebuah berita. Dia dikejutkan oleh kondisi pada saat itu bahwasanya ketenaran dia, kepopuleran dia di kalangan masyarakat jahiliyah dikalahkan oleh kepopuleran seorang pemuda dari keturunan yang mulia juga yang disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya kalau dia terkenal dengan hal-hal yang bagus, tapi lain halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terkenal di kalangan masyarakat jahiliyah dengan kebiasaan dia yang memprovokasi saudara-saudara mereka, yang menghina ajaran-ajaran mereka, sehingga bisa jadi yang hari ini ikatan seorang bapak dengan anak sangat kuat, maka besoknya menjadi ikatan yang sudah menjadi renggang bahkan terputus karena Muhammad. Maka pada saat itu hadirin, pemuda ini ingin sekali mengetahui siapa itu Muhammad. Kenapa ketenaran saya yang selama ini bisa dikalahkan dengan waktu yang sekejap oleh sosok yang bernama Muhammad? Maka datanglah pemuda ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui siapa itu Rasulullah, siapa itu Muhammad dan bagaimana Muhammad, serta merta pemuda ini langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau pada saat itu orang yang sangat disanjung-sanjung oleh masyarakat jahiliyah, orang keturunan dari keturunan baik-baik, orang yang kaya dan orang yang tampan. Langsung ketika bertemu dengan Rasulullah, dia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam perjalanan keislamannya, ketika telah meningkatnya penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan terhadap sahabat, terhadap pengikut-pengikut beliau, maka pada saat itulah Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, ke kota yang penuh dengan cahaya. Lalu pada saat itu pemuda ini pun dengan berawalkan dengan pemahaman dia terhadap Islam dan kecintaannya terhadap Islam dan kecintaannya terhadap sebuah ibadah, maka pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan segala apa
yang dia miliki pada masa jahiliyah tersebut, ya kekayaannya, kemudian kepopulerannya, dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan, kemudian dia pergi berhijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Ternyata selama di Madinah, dialah orang yang paling gencar untuk berdakwah, dialah orang yang paling gencar untuk menyampaikan ajaran Islam lewat halaqah-halaqah yang dia adakan. Sangat luar biasa, bahkan diceritakan dalam hadis Nabi, dalam sejarah juga diceritakan ketika beliau ini meninggal. Ketika beliau ini meninggal, dengan kemurahan hatinya, dengan dermawan, sifat dermawan yang dia miliki selama dia hidup dalam keislamannya, ketika dia meninggal, dialah sahabat satu-satunya yang ditangisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kematiannya. Menetes air matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kondisi sahabat ini ketika dia sudah meninggal. Karena pada saat itu, ketika dia meninggal, hanya ada satu lembar pakaian, hanya ada satu lembar kain yang ada untuk menutupi tubuh si pemuda ini, sahabat ini. Yang mana ketika ditarik ke atas, maka terbukalah bagian bawahnya si sahabat ini, bagian kakinya akan terbuka. Ketika ditarik ke bawah untuk menutup kaki, maka terbukalah bagian kepalanya. Ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Seorang yang kaya raya kemudian masuk Islam dan memberikan seluruh hartanya kepada Islam, akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang hanya ada satu lembar kain untuk menutupi jenazahnya dia. Dialah sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair, seorang juru dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juru dakwah yang pertama sekali pada zaman Islam, yang sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi luar biasanya dakwahnya beliau, Mus'ab bin Umair. Hadirin, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisah seorang Mus'ab bin Umair? Bahwasanya kejayaan itu bermula dari hijrah. Kejayaan bermula dari hijrah. Hadirin para santri, kalian semua berada di sini, kemudian menuntut ilmu di sini, ilmu agama dan ilmu yang lain-lainnya, berawal dari hijrahnya kalian dari tempat masing-masing menuju suatu tempat di pesantren ini. Dan inilah ketika kalian berhijrah dari rumah masing-masing menuju tempat pesantren ini, inilah langkah awal menuju kejayaan kalian nantinya. Lihat Islam selama Rasulullah berdakwah di Mekah, tidak berapa kemajuan yang didapati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah sebaliknya, yang banyak didapati oleh Rasulullah adalah merupakan penindasan kepada beliau dan para sahabatnya. Tetapi ketika bermulanya hijrah, pindahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah Munawwarah, di sanalah mulainya kebangkitan Islam itu sendiri. Di sanalah mulainya berdirinya satu negara Islam. Dan dari sana mulainya Rasulullah mengatur siasat-siasat untuk memperluas lagi daerah-daerah Islam. Bermula dari sebuah momen hijrah, di sanalah bermulanya kebangkitan Islam tersebut. Maka hadirin, kita kembali kepada kita selaku talibul ilmi, selaku penuntut ilmu, maka kejayaan kita, keberhasilan kita kelak di hari selanjutnya akan bermula dari masa kita berhijrah dari rumah kita menuju tempat yang penuh ilmu ini. Mudah-mudahan dengan adanya usaha kita tersebut, kemudian adanya kesungguh-sungguhan dari kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan, Allah akan sampaikan kita kepada maksud dan tujuan kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawla hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur
Rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu akan berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan juga mereka yang saling menasihati kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga mereka yang saling menasihati kepada kesabaran. Mudah-mudahan hadirin kita yang berada di sini adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan masa yang telah Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh, untuk beramal dengan sebaik-baiknya demi mencapai maradhatillah, demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min khairihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar.